Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecep Teni Effendi dari SMK Negeri Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya. Saya mahasiswa PPG Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik ya, alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah untuk hari ini tanggal 18 hari Senin ya, tanggal 18 Oktober kita bisa bertatap muka lagi, kita bisa bertemu lagi setelah 2 hari kemarin kita libur ya, hari Sabtu dan Minggu ya. Alhamdulillah kita bisa belajar lagi ya. Kemudian ini kan bagian kelompok A ya, sip A, karena kita kan masih dalam kondisi pandemi gitu kan. Jadi dari satu kelas itu bisa dikelompokkan menjadi 2 kelompok ya, kelompok A, B. Sehingga ini yang hadir adalah kelompok A. Nah, sebelumnya Bapak absen dulu ya. Ade Repa hadir ya. Kemudian Ainal, Akbar nggak ada ya? Kemana dia Akbar? Enggak, tadi Akbar itu izin atau sakit atau apa? Izin ya. Kemudian Derima Hadir. berarti yang sip A ini yang tidak hadir itu Akbar ya. Tadi sakit karena tidak ada konfirmasi, atau Alpa? Alpa ya, karena tidak ada konfirmasi. Tadi dari wali kelasnya juga belum ada konfirmasi. Ya. Kemudian ya, sebelum kita belajar supaya kita diberi ilmu yang manfaat ya. Kemudian dalam pembelajaran dimudahkan, silahkan ketua kelas berdoa dulu. Adek silakan. Sebelum melaksanakan aktivitas, langkah baiknya kita berdoa dimulai. Tidak ada kata selesai untuk berdoa. Ya, selesai ya. Kemudian untuk menambah rasa cinta tanah air ya. Jadi walaupun tiap hari ini kita lakukan ya, itu supaya kita itu merasa bahwa Indonesia itu tanah air kita sendiri. Jangan sampai tanah air kita itu dijajah oleh orang lain. Salah satunya kita bisa lakukan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan yang mau menjadi dry hand depan, silakan Wita, silakan. Ya, silakan. Berdiri, yang lainnya berdiri. Silakan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah Kemudian untuk menambah semangat pagi ini kita lakukan ice breaking dulu ya. Silakan berdiri dan lihat di layar ya. Kita ice breaking sebentar. Bapak punya senam otak ya, senam otak dari Brian Gim. Ya. Lihat ke depan. Ini lumayan membutuhkan otak yang cerdas juga, makanya harus selalu senam. Ini ganti-ganti ya. Kalau yang suka ngakel gampang ya. Jadi ice breaking dulu. Jadi supaya kita itu otaknya terlatih ya. Kalau yang mau videonya nanti Bapak kasih ya, kalau yang mau. Nah,
Kemudian untuk sekarang kita akan mempelajari minuman herbal. Minggu kemarin kita sudah mempelajari makanan herbal. Ya. Coba yang termasuk makanan herbal apa aja? Beras merah, gandum, kentang, brokoli. Ada beras merah, ada gandum, ada kentang, ada brokoli. Nah, kemudian untuk sekarang kita akan mempelajari minuman herbal. Coba yang termasuk minuman herbal apa aja? Wedang jahe, susu jahe, bandrek, STMJ, bajigur, dan kunyit asam. Kemudian ya, kenapa kok kita harus mempelajari minuman herbal? Agar kita tahu manfaatnya dan pembuatannya. Jadi minuman herbal itu kalau dalam masa pandemi sekarang itu memang cukup banyak diminati. Kenapa? Karena itu bisa mempertahankan mempertahankan tubuh kita atau menambah imun dalam tubuh kita. Nah, itu adalah minuman herbal ya. Kemudian Bapak harap ya dengan kalian mempelajari makanan herbal ya, minuman herbal itu bisa menjadi motivasi buat kalian terutama supaya di rumah itu bisa membuat minuman tersebut. Karena nanti kita tahu bahwa minuman tersebut mempunyai manfaat ya, atau dapat dikatakan bahwa minuman tersebut sebagai minuman fungsional. Minimal untuk diri kita ya, kemudian juga untuk keluarga nanti ya. Itu Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Bisa dilihat ke depan ya. Ya. Tujuan pembelajaran satu itu untuk pengetahuan. Jadi kalian nanti bisa menganalisis pengolahan minuman herbal ya. Dianalisis pengolahan minuman herbal itu yang bagus itu seperti apa. Kemudian nanti bisa menganalisis karakteristik bahan baku ya. Bahan baku minuman herbal yang bagus itu nanti seperti apa, syarat mutunya seperti apa nanti ya. Kemudian bisa menganalisis peralatan pengolahan minuman herbal. Jadi peralatan yang harus digunakan untuk pengolahan minuman herbal itu yang seperti. Kemudian nanti kalian bisa memproduksi minuman herbal ya. Setelah mempelajari minuman herbal bisa memproduksi, kemudian mengevaluasi pengolahan minuman herbal. Jadi dievaluasi itu di kemana? Ditilai kembali. Apakah pengolahan ini sudah sesuai apa belum? Apakah hasilnya sudah bagus sesuai syarat mutu apa belum ya? Kemudian selanjutnya bisa membuat analisis usaha pengolahan minuman herbal. Nah, karena di kita itu ya di SMK ya, jadi ada PKDK ya, produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, ini nanti bisa dianalisis usahanya seperti apa. Siapa tahu mungkin di antara kalian nanti mau menjadi bakul jamu atau pengusaha minuman herbal. Itu boleh. Nanti harus dianalisis dulu ya biayanya. Mulai dari bahan baku, bahan pembantu, pemasaran itu harus dianalisis dulu ya. Jangan sampai kita membuat minuman herbal, membuat makanan ya itu tanpa ada analisis dulu ya. Jangan sampai kita hanya ikut-ikutan orang lain. Oh, yang orang lain juga misalkan kalau segini itu mereka jual harga 1.000 misalnya seperti itu. Kalau misalkan kita analisis mungkin saja yang botol kemasan 100 ml itu kita bisa jual 500 mungkin berarti lebih murah ya. Berarti konsumen akan tertarik kepada produk kita ya. Yang penting kan rata-rata sekarang yang menjadi patokan itu harga ya. Gitu. Mungkin bisa tertarik. Nah, sekarang untuk tujuan pembelajarannya untuk yang keterampilan. Satu, menunjukkan pengolahan minuman herbal ya. Kemudian 2, menunjukkan karakteristik bahan pengolahan minuman herbal. Kemudian membuat minuman herbal. Jadi nanti kalian bisa membuat minuman herbal. Kemudian melakukan atau nomor 5 kelewat ya. Mengembangkan pengolahan minuman herbal. Contoh misalkan gini. Kita pertama itu akan membuat
jamu beras kencur, contoh ya. Jamu beras kencur itu terbuat dari beras kencur, kemudian gula ya, kemudian asam. Nah, untuk mengembangkan produk itu kita bisa ditambahkan dengan kunyit, jahe, di mana produk-produk tersebut memiliki manfaat tersendiri. Jadi selain manfaat kencur, beras, ketika kita membuat minuman itu ditambah dengan jahe dan juga kunyit, nah nanti manfaat jahe kunyit pun ikut terkonsumsi atau ikut masuk ke dalam tubuh kita ya pada saat kita membuat jamu beras kencur, karena tadi ada pengembangan produk. Atau mungkin pengembangan produknya juga bisa dari dari segi pemasaran, dari segi cupping atau dari segi botolnya, wadahnya itu kan. Kemudian selanjutnya kalian bisa melakukan analisis usaha pengolahan minuman herbal ya. Jadi nanti kalian bisa melakukan analisis ya. Mungkin untuk pengembangan sini bukan pengembangan ya. Boleh ya. Kemudian selain melakukan analisis terhadap usaha, juga nanti kalian menganalisis mutunya, ya, menganalisis hasilnya dengan cara menguji hedonik, ya, menguji kesukaan terhadap produk tersebut. Nah, perhatikan produk minuman herbal di bawah ini. 1 itu beras kencur, kemudian 2 jahe instan. Apa manfaat beras kencur? Dia nafsu makan dan melancarkan pencernaan. Kalau jahe instan, Menghangatkan tubuh. Mas Indriwanti, silakan menghangatkan tubuh. Atau yang lain yang mau jawab, jangan Indriwanti terus. Wita mau jawab. Menghangatkan tubuh dan juga menjaga stamina tubuh. Kemudian bagaimana cara membuatnya? Cung, yang mau jawab cara membuat beras kencur. Rendam beras selama 1 jam. Setelah itu potong-potong kunyit, jahe, dan kencur. Lalu rebus jahe, kunyit, kencur, dan asam jawa, ditambah gula pasir dan gula merah. Setelah itu disaring, kemudian haluskan kencur, jahe, dan kunyit Terus beserta berasnya. Setelah itu disaring lagi. Disaring lagi, udah sampai saring lagi. Kemudian dikemas ya terakhir ya. Tadi dari Tia sudah menjawab bagaimana cara membuat beras kencur. Jangan lupa terakhirnya adalah dimasukkan ke dalam kemasan. Kemudian sekarang jahe instan. Siapa yang tahu cara membuat jahe instan? Terus juga menambahkan gula dan beberapa rempah lainnya seperti cengkeh dan kayu manis. Untuk cara pembuatannya, si jahenya itu dihaluskan menggunakan blender, lalu dimasak dan dicampurkan dengan 75 cc air, ditambahkan gula secukupnya dan cengkeh dan juga kayu manis, lalu dimasak sampai kadar airnya mengurang dan sampai berbentuk serbuk. Silakan lihat cara pembuatan minuman beras kencur. Sekarang kita masuk ke minuman herbal ya. Minuman herbal merupakan minuman yang berasal dari bahan alami yang bermanfaat bagi tubuh. Ya.
Bapak akan menunjukkan contoh-contoh makanan bahan dasar untuk membuat minuman herbal. Sengaja Bapak tadi ngumpetin ya. Nah, kalau ini apa namanya? Jeruk nipis apa jeruk lemon? Lemon ya. Kalau jeruk nipis itu yang kecil, yang bulat. Coba manfaat jeruk lemon buat kita apa? Menghilangkan bau. Kemudian kandungannya apa? Kandungannya asam kencur ya. Ini kencur. Kalau kencur itu manfaatnya apa? Bisa menghangatkan tubuh. Kemudian tadi apa? Selain itu mengobati luka bisa ya. Kemudian ini apa? Ini kunyit ya. Kemudian waktu ini diperoleh dari atas ya, dari sekolah kita kemarin. Ini kunyitnya manfaatnya apa? Mengurangi nyeri. Kemudian apa lagi? Mengobati perut kembung. Kemudian ini apa? Jahe. Manfaatnya untuk menguatkan tubuh. Gitu ya. Jadi sebetulnya yang menjadi bumbu masakan buat kita sehari-hari pun itu mempunyai efek atau bukan efek ya, mempunyai manfaat bagi tubuh kita ya. Seperti misalkan kalau kita goreng ikan, kan bumbunya yang paling banyak kita ada kunyit ya, bawang putih ya, bawang merah, ada juga yang pakai ketumbar gitu kan, ketumbar. Cuman kalau pakai ketumbar biasanya kalau terlalu lama nanti banyak yang gosong-gosongnya. Nah, itu ya. Ini salah contoh bahan-bahan yang digunakan untuk membuat minuman herbal. Ternyata ya bisa didapatkan dari lingkungan kita sendiri gitu kan, tanpa harus membeli. Dan juga manfaatnya sangat besar sekali dalam kesehatan kita. Nah, ini ya. Minuman herbal itu satu, menjaga daya tahan tubuh ya. Kemudian dua, dalam kondisi tertentu bisa bermanfaat ya. Kemudian tiga, bisa sebagai suplemen. Contoh menjaga daya tahan tubuh, kita selalu minum, ada yang minum STMJ tadi ya, ada minum susu jahe, itu untuk menghangatkan badan. Kemudian dalam kondisi tertentu maksudnya apa? Nah, kalau sakit ya, kalau misalkan apa lagi? Nah, saat pandemi bisa ya, apa lagi? Saat kita saat kita kedinginan gitu kan. Jadi kita bisa membuat membuat minuman jahe karena sifatnya menghangatkan badan atau menghangatkan tubuh. Nah, itu ya. Bahan baku yang digunakan untuk membuat minuman herbal ada Simplicia ubi, ada Simplicia akar, ada Simplicia batang, daun, kayu ya. Kalau Simplicia itu bentuknya kering ya. Kalau yang ini bentuknya basah gitu. Apa namanya? Manfaatnya kalau kita menggunakan Simplicia kering? Awet. Nah, jadi bahannya bisa awet. Kemudian nih prinsip dasar pengolahannya ada merebus ya, atau menggodok, kemudian menyeduh. Ada yang tahu perbedaan merebus dan menyeduh? Tolong putar. Tolong diputar kamera ini. Nah, ini ada yang merebus ya atau menyeduh. Nah, kalau menggodok biasanya kita lakukan terhadap bahan yang seperti apa bentuknya? Bahan basah. Bahan basah ya, yang bentuknya bisa utuh ya, kemudian bisa berbentuk irisan ya, atau bisa berbentuk lembaran. Alat tradisional apa aja? Peso ya, terus alasnya buat mengiris pakai apa? Talenan. Terus buat merebus?
panci. Panci ya, dibantu sama temannya. Nah, ini adalah diagram alur pengolahan minuman herbal. Mulai dari identifikasi bahan baku, sortasi, pemilihan peralatan, penimbangan, proses pengolahan dan penyajian atau pengemasan. Nah, ini tadi ya sebagai pengembangan produk baru. Ya, maksudnya produk baru itu ada substitusi bahan. Ya, yang tadinya misalkan beras kencur, yang tadinya kencur, kemudian beras, gula dan juga asam, kemudian disubstitusi dengan menggunakan jahe, kunyit, sehingga ketika kita minum jamu beras kencur tidak hanya dari manfaatnya ya, tidak hanya dari kencur dan juga beras, tapi dari jahe dan kunyit juga kita bisa dirasakan oleh kita. Biaya produksi terdiri dari biaya tetap dan biaya tidak Tetap. tanpa biaya tidak tetap. Kalau biaya tidak tetap atau variabel, ya, gitu ya. Apa? Biaya saat produksi. Biaya yang digunakan saat produksi. Oh iya. Selanjutnya adalah uji kesukaan. Ya. Mulai dari warna, rasa, aroma keseluruhan atau uji hedonik. Jadi terhadap produk nanti dilakukan uji kesukaan, apakah enak, apakah warnanya itu suka, sangat suka atau tidak. Suka. Bahan alat Ya, bahan alat ya. Ya, gimana? Ya, sebentar. Ini dari kelompok 2 menanyakan cara melakukan uji kesukaan ya. Berarti nanti kita produknya itu setelah dibuat nanti dilakukan dicicipi gitu kan. Sambil nanti dinilai apakah suka, sangat suka atau tidak suka. Kelompok untuk mempresentasikan rencana proyek dan waktunya kapan dikerjakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan proyek kerja kami. Nah, untuk rencana langkah kerja yang kami sudah rencanakan, yang pertama untuk menyiapkan dan di blender dan disaring kembali. Untuk pengerjaannya, kelompok kami memilih dari jam 11 sampai jam 12. Jadi hanya membutuhkan waktu 1 jam saja. Terima kasih. Memberikan aplaus. Kita merencanakan akan membuat produk minuman herbal beras kencur, kemudian juga merencanakan waktunya. Nanti setelah istirahat ya, ini sekarang kebetulan ini istirahat dulu. Nanti setelah istirahat Bapak tunggu di lab ya. Untuk sesi pertama sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita praktek ya. Kemudian silahkan kalian gunakan APD-nya dengan benar ya, supaya tidak terjadi kecelakaan ya. Silakan masuk ke lab, menempati meja yang sudah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan praktek pembuatan minuman beras kencur. Ya, ini ada beberapa bahan. Sebagai bahan utama itu ini apa? Kencur ya. Kemudian
Sebagai bahan pengembangannya ini ada kunyit, jahe, kemudian ini lemon, ini pelengkapnya ada garam dan gula pasir. Ini kurang manis nanti. Nah, semua bahan ini nanti kalian timbang, kemudian yang besarnya harus diiris-iris. Setelah diiris, direbus, ya tambahkan gula, kemudian disaring. Setelah itu yang dari saringan kalian lakukan pemblenderan bersama beras. Setelah itu disaring dan dimasukkan ke dalam minuman. Silakan kelompok 1 ambil peralatan dulu. Dipakai lah Pak. Kami iya.
tulis di sini. Tuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk praktek hari ini telah selesai ya. Nanti kita lanjutkan di usaha membuat beras kencur, kemudian tadi sudah dianalisa juga uji kesukaannya ya, nanti mungkin informasi kelas. Sekarang kita ke kelas untuk melaksanakan evaluasi dan juga diskusi untuk pembelajaran hari ini ya. Sekarang silakan untuk ke kelas. Dari Bapak Ibu sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah tadi kita praktek ya, kemudian sekarang silakan kalian diskusikan itu satu tentang pengalaman ketika tadi praktek itu apa aja ya. Kemudian yang kedua, evaluasi terhadap produk yang dihasilkan. Kemudian melakukan analisa usaha ya, dan juga mengembangkan produk minuman herbal. Nanti setelah kalian diskusi, nanti per kelompok silakan dipresentasikan. Ya, silakan diskusi dulu ya. Yang paling disukai teh kompak tuh. Silakan sambil diskusi. Kita ngobrol apa? Silakan. Iya teh mana? Pak, Ya. tolong lihatin hasil analisis usaha dari kelompok saya. Oh iya. Mana? Oh berarti ini kelompok 4, kelompok 3 ya? Ya. Ini biaya tetap dan prasarana ditetapkan 200.000 ya. Kencur 2.000, berasnya 2.000. Keuntungan yang diinginkan berapa persen? 25%. Ya. Berarti keuntungan itu kali total biaya dapat 52.500. Berarti HPP-nya, berarti harganya adalah 1 cupnya nanti dijual 13.000. Nah udah itu ya. Nah sekarang silakan tiap kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan. Mau kelompok mana dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi. Yang pertama, pengalaman ketika memproses atau memproduksi beras kencur ini. Jadi kita tahu bagaimana cara membuat jamu beras kencur, tahap demi tahap, dan mengetahui manfaat jamu beras kencur. Nomor 2, apa yang tidak disukai saat praktikum beras kencur ialah saat pengambilan alat, saat memblender, saat perebusan. Apakah produk yang dihasilkan sesuai dengan mutu? Iya, sesuai dengan ekspektasi. Dari warna cukup bagus, rasa enak, aroma atau bau harum khas jamu dan sedikit beraroma lemon, kekentalan cair keseluruhan bagus. Ya, masih susah. Biaya tetap sama dan sarana dan prasarana 200.000. Biaya variabel kencur 2.000, beras 2.000, kunyit 1.000, jahe 1.000, asam 1.000, garam 1.000, gula jawa 1.000, gula pasir 500, kap 200. Total biaya 209.700. Keuntungan yang diinginkan 25%. HPP 209.700
setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya, mengenai dari pengalaman saat praktek, kemudian apa? Ayo. Produk yang lebih sukai, pengembangan produknya, kemudian sampai analisis biaya. Analisis biaya ke usaha. Analisis biaya. Nah sekarang siapa yang mau menyimpulkan? Jadi kesimpulannya kita dapat memanfaatkan lingkungan herbal dari lingkungan kita, seperti kunyit kan banyak ditemui di lingkungan kita, dan kita dapat mengolahnya serta tahu juga manfaatnya bagi tubuh kita. Dan nah sekarang Bapak ingin mengetahui pemahaman kalian terhadap materi tadi, dan silakan dikerjakan lembar evaluasinya. Ini ya Bapak per orang. Silakan dikumpulkan. Kumpulkan depan. Apabila nilainya yang kurang, nanti dilaksanakan remedi ya. Misalkan ini di antara kalian sebanyak 50% itu nilainya di bawah KKM, nanti Bapak akan pembelajaran ulang. Tapi ketika ada cuma 25%, nanti pemberian tugas individu aja ya. Nah, itu untuk remedi. Kemudian nanti tadi kan di antara kalian itu ada yang aktif ya, memberikan apa namanya? Jawaban ketika ataupun memberikan pendapatnya ya, menjawab secara lisan, itu akan Bapak kasih nilai ya, nilai lebih. Apa yang kalian telah pelajari dari pagi sampai siang ini, apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran ini? Apa yang telah dipelajari dari pagi sampai siang ini? Silakan. Kesimpulan dari kegiatan hari ini, setelah melalui praktek membuat minuman herbal, kita dapat mengetahui cara membuat minuman herbal bisa dikonsumsi untuk setiap harinya, dan juga mengetahui manfaat bagi tubuh kita. Sekian. Kemudian ada lagi? Udah. Nah, gitu. Apa yang kalian sukai pada saat belajar ini? Waktu praktik seperti Saat praktek. saat praktek apa? Karena tidak bosan saat pelajaran biasa, Oh. lebih menyenangkan dibanding belajar biasa. Ya, jadi katanya lebih menyenangkan saat praktek ya. Jadi kita tidak bosan seperti itu ya. Kemudian apa yang kalian belum pahami pada pembelajaran minuman ini? Tidak. Semuanya sudah paham? Ya, mudah-mudahan paham ya. Alhamdulillah. Apa kelemahan dan kelebihan pembelajaran hari ini? Yaitu apa? Kelemahan yaitu gas hampir habis. Gas habis. Kemudian kelebihannya? Bisa membuat minuman herbal dan merasakannya. Oh, kalian bisa merasakan. Alhamdulillah ya. Kemudian untuk pembelajaran minggu depan ya, kita akan mempelajari proses pengolahan minuman penyegar ya. Ada yang tahu contoh minuman penyegar? Nah, ada teh ya, dan yang lainnya ya. Besok minggu depan mudah-mudahan kita sehat ya. Dan untuk pembelajaran hari ini sampai di sini dulu. Untuk pembelajaran kali ini sampai di sini dulu. Silahkan ketua